Oke, sekarang kita akan bahas bab 8 dimulai dengan yang namanya kode layout. Jadi, tulisan kode yang konsisten dan mudah dibaca atau readability merupakan kunci utama dalam pengembangan software. Salah satu cara terbaik untuk mencapai hal ini dalam bahasa pemrograman Python adalah dengan mengikuti standar gaya penulisan atau style guide bernama PEP-H. PEP-H adalah pedoman yang diakui secara luas dalam komunitas Python yang menerapkan aturan dan praktik terbaik untuk layout code, style guide, dan hal-hal lain terkait. Dalam video kali ini kita akan mendalami berbagai aspek dari PEP-H yang berkaitan dengan layout kode Python. Silakan teman-teman buka folder project sebelumnya. Tambahkan satu buah folder bernama PEP-H seperti ini. Kemudian kita akan mempelajari kode layout terlebih dahulu. Kode layout.py. Oke. Jadi di dalam kode layout ini itu ada beberapa style guide yang harus kita ikuti. Yang pertama itu ada indentasi. Jadi indentasi ini adalah cara untuk menunjukkan blok kode yang bersarang dalam Python. PEP8 atau PIP-H menyarankan penggunaan 4 spasi untuk setiap tingkat indentasi dan tidak menggunakan tab. Maksudnya seperti ini, tapi kita menggunakan 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan tab. Ini memastikan konsistensi dalam gaya penulisan code. Contoh, if kondisi kan titik 2 ya kan, kemudian enter. Nah, ini sudah 4 spasi nih. Coba nih. 1, 2, 3, 4. Namun kalau misalkan teman-teman nggak mau gitu hitung manual, itu sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Karena setiap kode editor itu biasanya sudah ada PEP8 nya masing-masing, jadi nggak harus dihitung manual kayak tadi. Oke, misalkan print kondisi. Nah, kalau misalkan dia nggak sesuai gitu ya spasinya, dia akan terjadi error seperti ini. Maka teman-teman harus menyesuaikan gitu jumlah spasinya, yakni sebanyak 4, atau bisa langsung saja enter kalau misalkan teman-teman menggunakan editor canggih seperti Visual Studio Code. Nah, oke. Kalau ini nggak apa-apa karena kan kita belum nge-define si variable. Oke. Selanjutnya selain indentasi itu ada yang namanya panjang baris. Oke. Jadi PEP8 itu menyarankan agar panjang baris kode itu dibatasi hingga 79 karakter. Jika perlu nih, teman-teman dapat menggunakan tanda lanjut, yakni tanda kurung, untuk melanjutkan kode ke baris berikutnya. Dan ini nanti akan membantu teman-teman menjaga kejelasan dan keterbacaan kode. Misalkan, kalimat panjang. Oke. Misalkan lorem 10. Sorry, ini nggak bisa ya, harusnya bisa sih. Kita ke Google aja, lorem generator. Oke, jadi ini semacam kata acak aja sih, nggak ada artinya sih. Biasanya sih digunakan oleh orang UI designer gitu untuk melihat layouting. Misalkan kita kopas aja segini. Oke. Nah, kalau misalkan kepanjangan seperti ini, itu teman-teman dapat menggunakan tanda lanjut yang seperti ini. Oke. Selanjutnya, selain ada indentasi, panjang baris, kemudian ada yang namanya baris kosong atau white space. Jadi gunanya baris kosong ini untuk memisahkan blok-blok logis dalam kode, seperti fungsi, kelas, atau blok percabangan. Hal ini tentu saja akan membantu tingkat readability atau keterbacaan dan memahami struktur kode. Misalkan di sini kita memiliki fungsi, yakni fungsi 1, misalkan. Oke. Kemudian fungsi 2. Kemudian fungsi 2
seperti ini. Nah, kita gunakan baris kosong di antara kedua hal tersebut. Nah, ya kan? Jadi mudah dibaca. Selanjutnya ada yang namanya import. Jadi, pisahkan setiap statement import itu ke dalam baris tersendiri. Kemudian hindari penggunaan import wheel chart. Nah, apa itu wheel chart? Jadi wheel chart ini semacam seperti ini tandanya. Jadi dia dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam memahami sumber code. Misalkan import modul 1, kemudian import modul 2, ya kan? Jadi yang mudah dibaca daripada kita menggunakan wheel chart. Walaupun bener sih kalau kita menggunakan wheel chart itu dia bakal ke import semua, ya kan? Cuma ya susah dibaca aja gitu. Kalau ini kan jelas yang mau diimport itu modulnya apa aja. Selanjutnya ada spasi. Oke, spasi. Jadi gunakan satu spasi di antara operator dan operannya untuk meningkatkan readability atau tingkat keterbacaannya. Juga gunakan satu spasi setelah koma dalam list tetapi tidak sebelumnya. Contohnya ya, misalkan hasil penjumlahan sama dengan 10, nah spasi 5, nah ya kan, jadi lebih rapi juga. Misalkan ada lagi daftar angka, koma juga sama nih, 1, koma kasih spasi, 2, koma kasih spasi lagi, 3, koma kasih spasi, nah begitu seterusnya. Jadi harus ada spasi ya di antara operator dan operan. Oke. Kemudian ada yang namanya penempatan kurung. Jadi letakkan kurung buka dan tutup di sekitar ekspresi utama dan tidak di garis berikutnya. Ini membuat kode menjadi lebih clean atau lebih bersih dan tentu saja mudah dipahami. Contoh, if, nah kita kasih spasi, misalkan argument 1 itu lebih besar dari argument 2. Oke. Print argument 1 lebih besar. Oke. Nah, jadi ada ini apa namanya? Ada di sekitar ekspresi utama. Jadi ya teman-teman menaruhnya langsung di samping, jangan di baris baru seperti ini. Jadi ya langsung error juga sih. Selanjutnya ada penamaan variabel. Jadi gunakan gaya penamaan yang konsisten untuk variabel, seperti misalkan camel case untuk nama variabel function dan uppercase untuk konstanta. Hal ini membantu memperjelas tujuan dan penggunaan dari variabel. Misalkan nama depan, ya sudah berarti kita isi nama depan aja, misalkan John. Masa ya nanti nama depan kita isi nomor ponsel, kan nggak mungkin ya kan. Misalkan kita juga dapat menggunakan uppercase, misalkan usia max sama dengan 100. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dengan mengikuti PEP 8 ini, terutama dalam layouting kode atau kode layout, itu nanti kita akan dapat meningkatkan yang pertama itu kualitas kode, yang kedua keterbacaan kode atau readability code. Selain itu, penggunaan standar yang konsisten juga akan mempermudah kolaborasi dengan developer lain. Jadi kan nanti kita itu kan kerjanya secara tim ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di pembahasan sebelumnya bahwa kebanyakan waktu yang kita habiskan itu membaca kode orang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan standar yang mana nantinya dia akan menyeragamkan semua kode yang kita tulis sehingga nanti kita tidak akan pusing atau bingung lagi. Nah, jadi sekian pembahasan tentang kode layout pada PEP 8. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.